teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Kintan Utara Rusmawati, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai uji non-parametrik. Apa itu uji non-parametrik? Uji non-parametrik adalah pengujian hipotesis yang bebas distribusi dan asumsi. Artinya, pengujian ini tidak memiliki persyaratan data populasi berdistribusi normal, tidak diambil secara random, dan biasanya data berskala nominal atau ordinal. Uji non-parametrik ini terdiri dari dua sampel. Ada dua sampel independen serta dua sampel berpasangan. Untuk dua sampel independen ini kita menggunakan uji Mann-Whitney serta dua sampel berpasangan kita menggunakan uji Wilcoxon. Oke, yang pertama kita bahas adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama, serta uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka, dalam uji ini tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan homogen. Langkah menghitung statistik uji Mann-Whitney. Yang pertama, kita rumuskan hipotesis terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfa. Yang ketiga, berilah label pada kedua kelompok sampel dengan X dan Y. Yang keempat, gabungkan semua data dari kedua kelompok, yaitu sebanyak NX plus NY data. Selanjutnya, susun data dari terendah sampai yang tertinggi. Yang kelima, beri peringkat data yang telah disusun mulai dari peringkat 1 untuk data terendah. Jika terdapat rata-rata yang sama, nilai peringkatnya dirata-ratakan. Yang kelima, tentukan sigma Rx, yaitu hasil jumlah peringkat semua nilai dalam X. Yang ketujuh, menghitung nilai U Mann-Whitney, yaitu yang pertama, NX dikali NY ditambah NX dikali NX plus 1 dibagi 2 dikurangi sigma Rx. Dan yang kedua, NX dikali NY ditambah NY dikali NY plus 1 dibagi 2 dikurangi sigma Ry. Dan pilih nilai U terkecil. Selanjutnya, mencari nilai U tabel pada tabel distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi atau alfa yang ditetapkan dengan cara menemukan angka berkorespondensi dengan nilai NX dan NY atau mencari nilai sigma Rx yang berkorespondensi dengan U pada tabel. 9. Menentukan keputusan uji. Jika menggunakan tabel U, maka tolakkan 0 jika nilai U hitung kurang dari sama dengan U tabel. Jika menggunakan sigma Rx, kriteria pengujiannya adalah untuk uji dua pihak, tolakkan 0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor bawah U, atau jika sama dengan atau melampaui nomor atas. Untuk uji satu pihak kiri, tolakkan 0 jika sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor bawah. Dan yang terakhir, untuk uji pihak kanan, tolakkan 0 jika sigma Rx sama dengan atau melampaui nomor atas. Nah, poin ke-10 yaitu memberikan kesimpulan hasil pengujian yang kita lakukan. Sini ada contoh soal. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 9. Untuk keperluan tersebut,
guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka, diperoleh hasil belajar sebagai berikut. Kelas A memperoleh nilai 56, 72, 67, 80, 70, 68, 76, 70, 70, dan 58. Serta kelas B 87, 92, 87, 82, 89, 86, 90, 86, 80, dan 85. Ujilah data tersebut pada alfa 0,05 dan bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Untuk H0, tidak ada pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 9. Dan H1, ada pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 9. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa, yaitu 0,05. Susun data gabungan X dan Y dari terkecil sampai yang terbesar, serta peringkatnya, seperti tabel ini. Kita lihat sesuai dengan nilai yang tadi, urutkan sesuai dengan perolehan nilainya. Kita lihat untuk 56. Untuk 56 ini berada di peringkat ke-1, 58 peringkat kedua, 67 peringkat ketiga, 68 peringkat keempat. Nah, untuk 70 ini adalah rata-rata dari peringkatnya, yaitu dia berada di posisi 5, 6, dan 7. Dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga hasilnya adalah 6. Selanjutnya ada 72 di posisi ke-8 dan seterusnya. Selanjutnya untuk nilai 80 sama seperti nilai 70 tadi adalah rata-rata peringkatnya, yaitu berada di posisi ke-10 dan ke-11, sehingga 10 ditambah 11 dibagi 2 dan hasilnya 10,5. Nah, untuk nilai 86 sama rata-rata dari peringkatnya, yaitu posisi ke-14 dan ke-15, sehingga 14 ditambah 15 dibagi 2 dan hasilnya 14,5. Dan untuk peringkat dengan nilai 87 itu posisi ke-16 dan 17, sehingga 16 ditambah 17 dibagi 2 sama dengan 16,5, dan seterusnya sampai dengan nilai 92 yang berada di peringkat ke-20. Nah, yang selanjutnya adalah beri peringkat data X dan Y, yaitu untuk kelas A dengan nilai yang pertama itu adalah 56, lalu posisi ke-8 adalah nilainya 72 dan seterusnya sampai dengan 58 berada di peringkat kedua. Begitupun dengan kelas B, kita tulis nilai-nilai tetapi yang ditulis hanya peringkatnya saja. Selanjutnya, sigma Rx kita tentukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai, seluruh peringkat dari kelas A atau X. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 55,5. Dan untuk sigma Ry adalah seluruh jumlah dari kelas Y peringkatnya, yaitu ada 16,5 dan seterusnya sampai kita temukan hasil 154,5. Nah, selanjutnya adalah menghitung nilai U-Mann-Whitney dan memilih nilai U terkecil, yaitu untuk U1, NX dikali NY ditambah NX dikali NX plus 1 dibagi 2 dikurangi sigma Rx. Sehingga karena sampel kita 10 untuk NX dan 10 untuk NY, sehingga dikalikan 10 dikali 10 ditambah 10 NX plus 1, NX tadi 10 ditambah 1 menjadi 11 dibagi 2 dikurangi sigma Rx tadi hasilnya 55,5, sehingga ditemukan hasil 99,5. Untuk U2 seperti di atas, tinggal kita rubah sigma Ry. Sigma Ry-nya itu adalah 154,5 karena sampel untuk NY itu sama berjumlah 10. Dan kita temukan hasilnya adalah 0,5.
Sehingga U yang dipilih adalah U yang terkecil, yaitu 0,5. Nah, yang selanjutnya adalah mencari nilai U tabel pada tabel distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,5. Karena pengujian dua pihak, maka yang digunakan adalah alfa per 2 sama dengan 0,025. Nah, untuk nilai U tabel dengan alfa 0,025, NX 10 dan NY 10 adalah 23. Kita bisa lihat di tabel ini. Dengan NX 10 dan NY 10, maka kita temukan untuk nilai U tabel adalah 23. Yang selanjutnya, dan nilai sigma Rx yang berkorespondensi dengan U, di mana alfa 0,025, NX 10, dan NY 10 adalah 78 sampai 132. Kita lihat di sini, NX 10, NY 10, dan alfa 0,025, maka ditemukan 78 sampai 132. Yang selanjutnya, kita menentukan keputusan uji dengan kriteria pengujian untuk uji dua pihak. Tolak H0 jika menggunakan nilai sigma Rx yang berkorespondensi dengan U adalah nilai sigma Rx sama dengan 55,5 sama dengan atau berada di bawah 78. Atau jika sigma Rx sama dengan 55,5 sama dengan atau melampaui 132. Atau jika menggunakan kriteria U, tolak H0 jika nilai U hitung kurang dari sama dengan U tabel. Karena nilai sigma Rx sama dengan 55,5 berada di bawah 78, maka H0 ditolak. Atau karena nilai U hitung sama dengan 0,5 kurang dari nilai U tabel sama dengan 23, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh adalah ada pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 9 antara kelas A dan kelas B. Karena nilai sigma Rx rendah mengindikasikan bahwa metode diskusi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di kelas A dan kelas B pada mata pelajaran matematika kelas 9. Selanjutnya, kita akan membahas uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon, atau lebih dikenal dengan nama uji bertanda peringkat Wilcoxon, merupakan alternatif bagi uji perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Langkah menghitung statistik uji Wilcoxon. Yang pertama, rumuskan hipotesis. Kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Ketiga, catat skor berpasangan dalam dua kolom, misalnya kolom X data sebelum dan kolom Y data sesudah. Keempat, carilah selisih dari tiap-tiap pasangan data. Simpan dalam kolom mutlak X min Y dengan mengabaikan tanda yang diperoleh atau abaikan positif dan negatif dari selisih tersebut. Yang selanjutnya, susun data mulai dari data yang paling kecil sampai data tertinggi. Beri peringkat dari data selisih yang diperoleh, simpan dalam kolom peringkat mutlak X dikurangi Y. Jika terdapat data yang sama, maka peringkatnya dirata-ratakan. Yang ketujuh, berilah tanda yang sesuai pada peringkat yang dicari pada langkah 5 dan simpan pada kolom peringkat bertanda mutlak X dikurangi Y. Simpan peringkat bertanda positif pada kolom W plus dan peringkat bertanda negatif pada kolom W min. Kemudian, tentukan jumlahnya, yaitu sigma W plus dan sigma W min. Statistika uji Wilcoxon hitung yang dipilih adalah nilai terkecil dari sigma W plus dan sigma W min. Selanjutnya, mencari nilai-nilai kritis dari tabel Wilcoxon. Kemudian, tentukan keputusan ujinya. Untuk uji dua pihak, tolak H0 jika nilai perhitungan nilai terkecil dari sigma W plus dan sigma W min sama dengan atau lebih kecil dari nilai dalam tabel Wilcoxon.
Untuk uji satu pihak, tolak H0 jika nilai perhitungan atau nilai terkecil dari sigma W plus dan sigma W min lebih kecil dari nilai dalam tabel Wilcoxon. Namun harus diperhatikan tanda dari nilai terkecil antara sigma W plus dan sigma W min. Jika tanda positif, maka X lebih dari Y. Dan jika tanda negatif, maka X kurang dari Y. Dan yang terakhir, memberikan kesimpulan pengujian. Nah, ini ada contoh soal. 11 orang pria merespon suatu angkat sikap yang dirancang untuk mengevaluasi kecenderungan mereka dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip. 1 bulan kemudian, mereka diajak menonton film yang mengilustrasikan cara-cara di mana wanita sering kali diperlakukan secara tidak adil dibanding pria. 4 bulan kemudian, 11 subjek tersebut merespon kembali angkat sikap. Skor-skor respons subjek sebelum dan sesudah menonton film adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat sebelum dan sesudah. Ujilah data pada alfa 0,05 dan bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Untuk H0, rata-rata evaluasi kecenderungan pria dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip sebelum dan sesudah menonton film sama. H1, rata-rata evaluasi kecenderungan pria dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip sebelum dan sesudah menonton film berbeda. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi. Di sini kita mengambil alfa 0,05. Selanjutnya, kita tentukan nilai Wilcoxon hitung melalui tabel kerja yang seperti ini. Nah, kita masukkan dulu data sebelum atau X tadi yang terdapat di dalam soal, kolom ini. Kemudian, data sesudah atau Y. Nah, untuk menentukan mutlak X dikurangi Y dengan mengabaikan hasil tanda dari hasil pengurangannya. Contohnya ini. Sebelumnya atau X itu 21 dikurangi 13, hasilnya dia 8. Terus 25 dikurangi 6 hasilnya adalah 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk peringkat X dikurangi Y, mutlak X dikurangi Y, kita tentukan berdasarkan angka ini. Jika terdapat angka yang sama, maka hasilnya dirata-ratakan. Contohnya, 1 ini posisinya pasti ke 1, 3, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, untuk angka 4 ini dia menempati ke 4, ke 5, dan ke 6. Kita rata-ratakan 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 5. Seperti itu. Jadi, jika ada angka yang sama, maka dia dirata-ratakan. Selanjutnya, peringkat bertanda mutlak X dikurangi Y. Kita lihat tandanya terdapat ada tanda negatif dan tanda positif. Tanda ini ditentukan dari hasil mutlak X dikurangi Y. Apabila X lebih besar dari Y, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan apabila X dikurangi Y, maka hasilnya negatif. Dan yang selanjutnya, masukkan peringkat pertanda yang bernilai positif ke dalam W+. Seperti ini. Kita lihat 10, tandanya positif, masuk ke sini. 2, tandanya positif, masuk ke sini, dan seterusnya. Dan untuk yang bernilai negatif, kita masukkan ke dalam W min, tanpa dimasukkan tandanya. Selanjutnya, ditotalkan, dijumlahkan W plus atau sigma W plus dan sigma W min. Kita peroleh hasilnya adalah untuk sigma W plus 57 dan sigma W min adalah 59. Dan kita peroleh nilai Wilcoxon hitung adalah 9. Karena kita mengambil sigma yang terkecil. Nilai Wilcoxon tabel dengan uji dua pihak pada alfa 0,5 dan 11 pasang skor adalah 10 sesuai dengan tabel ini. Kita lihat. Dengan alfa 5% atau 0,05 dan jumlah N sampelnya itu adalah 11, maka ditemukan hasilnya adalah 10. Dikarenakan nilai Wilcoxon hitung adalah 9 lebih kecil dari
nilai Wilcoxon tabel yaitu 10, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan, rata-rata evaluasi kecenderungan pria dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip sebelum dan sesudah menonton film berbeda. Karena nilai Wilcoxon hitung bertanda negatif, maka dapat disimpulkan bahwa menonton film dapat merubah cara pandang pria terhadap wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip. Kenapa nilainya negatif? Karena dia berada di dalam sigma Wegmin. Cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Kurang lebihnya